Selanjutnya laporan keuangan yang lain adalah dari laporan keuangan, analisa laporan keuangan. Jadi analisa laporan keuangan ini juga sangat penting ya, karena ini adalah indikator terhadap keuangan perusahaan kita. Jadi untuk mengetahui profit tidaknya, sehat tidaknya, sebenarnya bisa tergambar dari financial ratio ini. Cuma untuk membaca ini memang diperlukan pemahaman dan tren ya. Jadi kalau hanya satu periode mungkin kita belum bisa mendapatkan gambaran. Mungkin kita perlu mengetahui atau mendapatkan tren-tren atau rasio-rasio ini beberapa periode, mungkin 5 atau 10 tahun. Kemudian kita bisa buat tren atau analisisnya. Tapi secara umum kita bisa baca dari sini. Jadi nanti kita tahu arti angka-angka ini gitu. Jadi financial ratio itu terdiri dari beberapa rasio ya. Di sini ada liquidity ratio, ada leverage ratio, ada activity ratio, ada profitability ratio, dan lain-lainnya. Liquidity ratio sendiri ada current ratio misalnya. Current ratio itu sebenarnya didapat dari neraca. Jadi memang semua rasio itu berasal dari neraca keuangan kita ya. Jadi dalam contoh ini current ratio kita itu 1,28. Itu artinya di sini ada keterangannya, setiap hutang lancar Rp1 atau Rp1 dijamin oleh aktiva lancar kita sebesar 1,28. Ini artinya cukup liquid ya. Jadi semakin besar mestinya semakin liquid. Terus kemudian cash ratio kita dalam contoh ini 0,48. Itu artinya setiap hutang lancar kita dijamin oleh kas dan efek 0,48. Jadi ya ini sebenarnya hanya hanya indikator-indikator saja ya. Jadi nanti kita dengan membandingkan rasio-rasio ini kita akan tahu posisi keuangan kita atau likuiditas perusahaan kita. Terus rasio yang lain adalah quick ratio, terus kemudian ada working capital to total asset. Ini besarnya modal kerja terhadap total aset. Terus kemudian ada leverage ratio, ada debt to equity ratio. Ini dalam contoh ini 2,9, artinya Rp 2,9 dari Rp1 modal menjadi jaminan hutang. Kurang lebih seperti itu ya cara bacanya. Nanti ini kita perlu perlu kita perhatikan dan perlu kita lihat tren-trennya. Bagaimana tren setiap periodenya, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan. Jadi nanti kalau kita sudah beroperasinya sudah cukup lama, nanti akan mendapatkan grafik atau tren dari rasio-rasio ini. Jadi saya rasa ini rasionya juga sudah cukup lengkap ya. Secara umum kita sudah mendapatkan rasio-rasio dari usaha kita. Hanya saja memang seperti yang kita sampaikan di yang awal tadi, untuk mengetahui arti dari angka-angka rasio ini kita memang perlu tren ya, perlu analisa dan perlu mengikuti setiap transaksi-transaksi yang ada. Jadi memang ini kita akan bisa membaca secara utuh jika nanti kita sudah benar-benar mengenal bisnis operasional kita.